Fans One Piece lagi bener-bener dimanjain akhir-akhir ini. Dari mulai animenya yang baru debut Year 5, terus komiknya juga sekarang lagi seru banget. Buat kalian yang nggak baca komiknya, aku nggak mau spoiler. Tapi beneran, ini lagi seru-serunya banget. Udah ngelewatin Wano kan, ini masuk saga baru dan ini lagi seru-serunya banget. Terus setelah itu juga ada One Piece live action yang akhirnya sukses. Dan kemarin diumumin sama Oda kalau bakalan lanjut ke season 2. Itu keren banget. Tapi sekarang ada Becky Clemens, presiden dari Tomorrow Studio yang ngerjain One Piece live action. Dia bilang di sebuah interview kalau dari awal mereka itu ngincer One Piece live action untuk dibuat sampai 12 season. Dan kalau aku hitung-hitung kayaknya itu bakalan bisa sampai Wano dan seterusnya sampai saga terakhir. Itu gila banget. Tapi mereka itu cuma harapan mereka doang ya. Harapan mereka itu bisa sampai 12 season. Belum tentu kejadian juga. Tapi yang jelas mereka itu sudah menyiapkan season 1 sampai season 6. Itu yang udah jelas. Naskah untuk season 2 itu juga udah dibuat. Mereka udah diskusi sama Netflix, udah diskusi sama Shueisha, udah diskusi sama Odachi juga. Dan ternyata untuk season 3 sampai season 6 mereka juga udah nyiapin bahannya, ceritanya. Mereka udah tahu bakalan kemana. Dan mereka juga udah ngebahas sama Oda sekaligus di situ. Meskipun bahasanya belum terlalu dalam, karena mereka lagi fokus ke season 2 aja dulu. Tapi tetap aja, bahasan untuk season 3 sampai season 6 ini udah ada. Pertanyaannya, kalau season 2 itu ngebahas tentang Alabasta, ya kan? Terus season 3 sampai season 6 itu kira-kira ngebahas apa ya? Fakta bahwa mereka udah nyiapin sampai season 6, menurutku itu signifikan banget. Maksudku kenapa harus 6? Kenapa harus angka 6? Kenapa nggak sampai season 5? Atau season 7? Atau season 8? Kenapa harus 6? Menurutku karena di titik itu adalah akhir dari One Piece paruh awal, yaitu sebelum time skip. Yang artinya untuk season selanjutnya, season 7 dan seterusnya, itu bakal nyeritain One Piece setelah time skip. Jadi season 1 sampai season 6 itu nyeritain East Blue sampai Marineford. Terus kira-kira gimana pembagiannya? Season 1 udah jelas, itu ngecover East Blue Saga ya. Kita udah lihat, udah tayang di Netflix sekarang. Season 2 otomatis mereka bakalan ngecover Saga Alabasta. Lalu season 3, ini agak susah sih. Karena setelah Alabasta, otomatis mereka masuk ke saganya Pulau Langit ya kan. Jadi season 3 otomatis bakalan ngebahas tentang Pulau Langit, Skypiea. Tapi ada banyak banget fans yang nggak suka sama saganya Pulau Langit ini. Bahkan banyak banget yang nyaranin kalau nonton anime mending saganya Pulau Langit di skip aja. Dan aku nggak setuju, ada banyak banget adegan penting di sana. Tapi kalau live action gimana? Apakah jangan-jangan live actionnya Skypiea itu bakalan kena skip juga? Awalnya aku mikir kayak gitu, tapi kalau aku pikir-pikir lagi nggak mungkin saganya Pulau Langit ini kena skip. Kenapa? Karena ini penting buat jadi jembatan antara Alabasta menuju Water 7. Soalnya di Water 7 itu Robin udah ninggalin kru topi jerami, ya kan? Sementara dia baru gabung sama kru topi jerami di akhir Alabasta. Kalau saganya Pulau Langit ini kena skip di live action, bakalan kerasa aneh. Nanti di akhir season 2, Robin baru gabung, terus tiba-tiba di awal season 3 udah masuk ke Water 7, terus Robin keluar lagi. Dan nggak ada koneksi, nggak ada ikatan antara Robin dengan kelompok topi jerami. Mereka masih kayak orang asing. Karena itulah kita butuh saganya Pulau Langit untuk memberikan ikatan antara Robin dengan kelompok topi jerami, biar mereka itu kerasa kayak keluarga. Tapi masalahnya, banyak banget fans yang kurang suka sama saganya Pulau Langit ini. Yang artinya Netflix harus kasih sesuatu buat bikin fans tertarik. Dan untungnya, saganya Pulau Langit ini cuma punya 2 arc doang, yaitu Jaya sama Skypiea. Dan kalau kita lihat pacingnya One Piece live action sejauh ini yang lumayan cepet ya, mereka nggak bertele-tele. Jadi masih ada banyak space, masih ada banyak ruang buat dimasukin hal-hal yang bisa menarik minat fans. Dan menurutku, ada 3 hal menarik yang bisa ditambahin Netflix di saganya Pulau Langit. Yang pertama adalah kedekatan Nico Robin dengan kelompok topi jerami. Seperti yang aku bilang tadi, saganya Pulau Langit ini adalah jembatan antara Alabasta menuju Water 7. Antara awal Robin bergabung sampai Robin keluar. Jadi di sini kesempatan satu-satunya buat ngebangun kedekatan Robin dengan kelompok topi jerami. Yang awalnya dia itu cuma sekedar orang asing, orang yang mencurigakan mantan dari Baroque Works, sampai akhirnya dianggap sebagai keluarga salah satu dari mereka.
ada banyak banget yang bisa dibahas di sini. Kedekatan Nico Robin dengan Chopper, dengan Luffy, dengan Nami, dengan Zoro, dan kru-kru yang lainnya. Hal kedua yang bisa ditambahin di sini adalah kedekatan antara Usopp dengan kapal Going Merry. Seperti yang kita tahu, mereka itu masuk ke Water 7, dan di Water 7 itu nasibnya Going Merry. Jadi menurutku pas buat ngebangun kedekatan antara Usopp dengan kapal Going Merry di saganya Pulau Langit. Apalagi kalau kita inget di Pulau Langit itu kan kejadian di mana Usopp ngelihat Claw Butterman lagi ngeperbaiki Going Merry, ya kan? Plus juga saganya Pulau Langit ini di mana terjadinya kerusakan paling besar yang menimpa Going Merry. Jadi kedekatan Usopp dengan Going Merry ini bisa dibangun dan diceritakan lebih dalam di saganya Pulau Langit ini. Lalu hal ketiga yang bisa ditambahin di sini adalah Ace yang mengejar Kurohige. Menurutku itu menarik banget. Pertama, Ace udah diceritakan di saga sebelumnya, yaitu Alabasta. Di sana juga dia bilang kalau dia lagi mengejar sosok yang bernama Kurohige. Terus sebelum Skypiea, yaitu di Pulau Jaya, Kurohige udah muncul bersama kelompoknya. Dan terakhir, Ace itu salah satu karakter yang sangat dicintai sama fans. Jadi kalau Netflix mau kasih porsi lebih ke Ace, aku yakin kita nggak bakalan protes. Aku jelas nggak bakalan protes. So, dengan 3 tambahan itu, aku yakin season 3 yang akan menceritakan Pulau Langit akan kerasa jauh lebih menarik dan lebih solid. Lalu season 4, otomatis mereka bakal nyeritain Water 7 dan juga Enies Lobby. Tapi gimana dengan season 5? Setelah Enies Lobby sih kita masuk ke Thriller Bark, ya kan? Tapi kalau satu season doang nyeritain Thriller Bark kok kayaknya ngebosenin ya. Jadi menurutku season 5 itu bakalan gabungan antara Thriller Bark dan juga Sabaody. Dan menurutku ini juga bakalan tetap nyambung. Soalnya di Thriller Bark itu, Moria itu pernah memperingatkan Luffy kalau dia bakalan kehilangan seluruh kelompoknya. Karena itu yang dialami sama Moria waktu ngelawan Kaido. Dan akhirnya, kejadian di arc setelahnya yaitu Sabaody, Luffy kehilangan seluruh krunya. Jadi menurutku itu bakalan pas buat digabungin jadi satu season yang sama. Dan finally, season terakhirnya yang mereka rencanakan yaitu season 6 itu bakalan bisa nyeritain Amazon Lily, Impel Down, dan Marineford sekaligus. Kalau mereka beneran bisa lanjut sampai season 6, otomatis budgetnya bakalan naik dan episodenya juga bakalan nambah. Ada banyak banget series-series atau bahkan film-film yang season pertamanya itu bagus, tapi season kedua, season ketiganya itu malah anjlok dan akhirnya kena cancel dan gak dilanjut lagi. Tapi untungnya kita punya harapan bagus di One Piece. Kenapa? Karena ceritanya One Piece itu bukannya makin kesana makin jelek, tapi makin kesana itu makin bagus. Kalau mereka mengakhiri season 6 dengan Marineford, otomatis orang-orang bakalan ketagihan dan bakalan minta lagi season 7. Dan itu rencana yang bagus, makanya mereka mikir mereka pengen bikin sampai 12 season ya. Soalnya mereka itu pede sama materi aslinya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.